R, yaitu responsibility dan juga ada readiness ya. Jadi siswa kita harapkan untuk selalu hormat kepada Tuhan, kepada sesama ya, kepada guru, orang tua dan rekan mereka, dan juga belajar bertanggung jawab, kemudian ada readiness atau kesiapan. Jadi itu 3 hal yang di dalam kelas itu wajib ada dan selalu kita ajarkan kepada siswa untuk dilakukan ya 3 R tersebut. Oke, Bapak Ibu, lalu berikutnya, nah ini adalah aturan yang diberikan oleh yayasan. Nah, Sekolah Lentera Harapan ini kan terlalu umum ya Bapak Ibu. Dari kami itu memberikan apa namanya, mengembangkan apa yang sudah ditentukan oleh yayasan. Jadi kami sudah kembangkan dalam buku warna kuning. Kayak misalnya keterlambatan. Nah, di situ kan tidak dijelaskan mengenai keterlambatan ya, berapa kali alfa, lalu detensi dan segala macam. Sehingga kami mengembangkan apa yang sudah ditentukan oleh yayasan seperti keterlambatan, lalu detensi seperti apa, baru detensi seperti itu. Nah, untuk khusus untuk masa pandemik ini, itu kami membuat juga peraturan baru ya. Kalau misalnya hari biasa itu siswa kami berikan buku peraturan warna kuning. Nah, kalau pandemi kayak begini kan tentu aturannya berbeda. Nah, itu kami buatkan buku aturan berwarna biru. Nah, itu dijelaskan di setiap awal tahun ajaran, baik kepada siswa dan juga baik kepada orang tua. Supaya apa? Supaya orang tua tahu nih apa rules dan prosedur kita di sekolah, apa yang kita harapkan dari siswa supaya siswa bisa mencapai profil lulusan yang kita harapkan, seperti itu. Lalu juga di bagian belakang buku itu biasanya kami siapkan untuk siswa dan juga orang tua tanda tangan. Artinya siswa dan orang tua sudah membaca buku itu dan bersedia mengikuti segala aturan yang ada di dalam. Jadi ketika ada yang tidak sesuai, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita sudah tuliskan dalam buku itu, orang tua ini ya tidak, kan kadang orang tua ngeyel-ngeyel apa segala macam, jadi kita punya bukti, ini bapak sudah tanda tangan ini, ibu sudah tanda tangan ini, berarti bapak ibu sudah baca, harusnya sudah tahu ya, seperti itu. Oke, itu saja dari saya Bu Alfri. Terima kasih Bu Rosita. Berarti selanjutnya saya melanjutkan penjelasan yang tadi ya, Bapak Ibu. Saya akan kembali share screen. Ibu, mohon maaf Bu. Iya Pak. Sepertinya rekam layarnya Bu terhenti Bu. Sudah dimulai lagi Pak sama Pak Fernando. Oh, baik Bu, terima kasih. Tadi saya mau share yang mana? Ini apakah layar saya sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke ya. Oke. Sebelum lanjut ke lingkungan sekolah, nanti mungkin untuk bagian visi misi di dalam kurikulum nanti kita mungkin saya lanjutkan lagi di bagian bagian kurikulum lagi ya. Kemudian saya masuk dulu ke lingkungan sekolah. Nih ya. Nah, ini ya Bapak Ibu mungkin hanya bisa ya melihat dari layar saja seperti ini Bapak Ibu ya. Harusnya seandainya tidak ada pandemi, mungkin Bapak Ibu harusnya berada di tempat ini. Jadi ini sebagian kecil ya dari pemandangan fisik Sekolah Lentera Harapan Palopo dengan luas sekolah ya, luas tanah itu 15.000 meter ya. Berjusangkan atau sekitar 1,5 hektar Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya tanahnya cukup luas ya. Dan ini adalah area untuk yang ini gabungan sebenarnya Bapak Ibu, di situ ada SMP, SMA, SD, kemudian untuk yang lapangan satunya lagi seperti ini Bapak Ibu ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu
ingin tahu, mungkin boleh lewat Google Map, Bapak Ibu bisa cari tahu ya lokasinya seperti ini. Nah, ini pemandangan Sekolah Lentera Harapan Palopo jika dilihat dari asrama guru. Jadi di Sekolah Lentera Harapan Palopo itu ada asrama guru yang berada di satu lokasi yang sama. Kalau bagian belakang ini adalah sebenarnya ini khusus untuk SMA, kemudian ini semua adalah SMP. Tapi pada kenyataannya itu ada beberapa kelas yang karena kondisi tertentu, jadi lokasinya menjadi terbagi-bagi begitu ya. Seperti kelihatan satu lokasi ini kebanyakan SD, tapi sebenarnya di situ ada SMP juga ya. Di bagian belakang sana ada SMA dan sebenarnya ada SMP dan ada SD juga. Jadi sebenarnya bergabung ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak terlalu spesifik. Kemudian untuk denanya ya karena ada banyak perubahan perpindahan kelas ya, sehingga Dena belum diupdate dan untuk saat ini hanya bisa menunjukkan lingkungan fisik kalau dilihat dari Google Map gitu. Jadi inilah lokasi Sekolah Lentera Harapan Palopo ya. Itu saja ya Bapak Ibu ya. Tuh, jadi fisiknya seperti ini yang harusnya Bapak Ibu harusnya bisa datang ya, tapi karena satu dan kondisi seperti ini Bapak Ibu hanya bisa menyaksikan dari layar saja. Kemudian untuk fasilitas sekolah ya, jumlah ruangan, ini ruang kelas ya. Ruang kelas untuk SD itu ada 12 kelas, kemudian SMP itu ada 7. Jadi kelas 9 sekarang itu ada 3 kelas ya, 91, 92, 93. Dan itu hanya kalau mereka lulus berarti nanti kelas 7 lagi diharapkan bisa 3 kelas lagi. Kemudian SMA itu 6 kelas ya. Jadi tidak terlalu banyak, utamanya untuk siswa SMA dan totalnya hanya 25 kelas ya. Kemudian untuk fasilitas sekolah ini saya paparkan saja ya. Ini sama seperti sekolah yang lainnya, ada ruang Kepsek dan TU di Departemen Junior, kemudian ada ruang Kepsek dan TU Departemen Senior. Senior itu berarti SMP dan SMA. Kemudian ada laboratorium IPA. Untuk SMP dan SMA ada laboratorium, mohon maaf saya lupa tuliskan lab komputer ya. Untuk SMP dan SMA yang kemudian juga lab ini dipakai juga oleh SD. Jadi dipakai bersama-sama, 2 lab dipakai oleh 3 jenjang gitu ya. Kemudian ada ruang chapel yang sederhana, kemudian ada perpustakaan, kantin, ya ruang rapat dan ruang pertemuan yang sementara baru dikerjakan, kemudian ada UKS dan ruang OSIS dan konselor yang baru juga sementara dikerjakan ya. Jadi ruang rapat dan pertemuan ini baru akan berfungsi ke depannya karena baru sementara dipersiapkan ya. Untuk laboratorium fisika atau kimia yang sempat tadi saya paparkan sebagai laboratorium IPA, kondisinya hanya seperti ini, hanya sederhana saja ya, sederhana saja. Kemudian untuk perpustakaan ini juga dipakai bersama-sama SD, SMP, SMA. Kemudian untuk chapel, karena ruangannya sempit, itu sebenarnya hanya bisa mungkin 2 kelas yang kemudian dibuka sekatnya begitu ya, luasnya hanya sekitar itu. Dan karena tidak cukup maka dibagi ya, ada chapel SMP nanti digunakan kalau misalnya masuk sekolah seperti biasa. Untuk SMA beda sendiri waktunya, SMP beda sendiri, dan SD bagi 2, SD kelas 1 sampai 3 itu sesinya beda, kemudian kelas 4 sampai 6 itu beda lagi ya. Itu ya. Jadi kelas 1 sampai 2 itu beda waktunya, kemudian 3 sampai 6 itu nanti beda waktunya lagi itu ya. Ya. Kemudian kita kembali ke yang kurikulum ya. Kurikulum yang kami gunakan itu adalah ya 13 ya, implementasi wawasan Kristen Alkitabiah. Ini yang menjadi yang saya tadi bahas ya. Di dalam kurikulum framework itu sudah ada petunjuk ya, bagaimana implementasi wawasan Kristen Alkitabiah di dalam setiap pembelajaran yang akan kita kerjakan ke depannya ya. Jadi tanpa melupakan pemerintah, wawasan Kristen Alkitabiah juga terus kita jalankan ya. Kemudian ada tujuan, sasaran dari kurikulum yang diterapkan. Saya rasa ini sama dengan semua sekolah Lentera Harapannya. Membangun wawasan Kristen dari setiap pengetahuan, pemahaman, dan pada akhirnya hikmat ya. Jadi kita menggunakan KIKD dari pemerintah, tetapi di dalam implementasinya ya, karena kita berbasis pendidikan Kristen ya yang berpusat pada Kristus, kita implementasikan
wawasan Kristen Alkitabiah yang nanti Bapak Ibu akan bisa lihat lebih jelas kalau Bapak Ibu menyusun unit mapping ya. Di situ mungkin di TC juga harusnya ya, karena Bapak Ibu sudah pernah menyusun, harusnya sudah tahu ya apa-apa saja yang masuk dalam TKWK itu ya. Kemudian sasarannya adalah pastinya misi sekolah melalui pendidikan yang holistis ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat targetnya sasarannya pendidikan holistis itu seperti apa ya. Jadi kita berharap bahwa pendidikan itu tidak hanya berfokus pada akademik semata ya. Jadi kita berharap bahwa kita juga sebagai sekolah itu memperhatikan keberadaan murid ya, pikirannya, kemudian tindakannya ya. Masih mungkin Bapak Ibu masih ingat 3H ya, kepala, hati dan tangan. Jadi kita berharap pengetahuan yang mereka pelajari itu tidak cukup berhenti sebatas mengetahui sesuatu. Jadi tidak cukup mereka belajar KD itu, materi itu sampai semester itu saja, sampai di kelas itu saja, sampai pembagian rapor lalu selesai ya. Harapan kita tidak demikian, tetapi kita berharap pengetahuan yang mereka pelajari itu bisa menyentuh hati mereka, menyentuh pikiran dan hati mereka, kemudian menggerakkan tangan mereka juga. Apa yang mereka bisa kerjakan, apa yang mereka bisa lakukan setelah mereka belajar ya. Makanya nanti itu yang membuat jadinya kalau kita menyusun unit mapping itu lama Bapak Ibu ya, karena memang ada banyak hal yang harus kita pikirkan, tidak hanya kita mengcopy KD-nya lalu kita jabarkan kompetensi dasarnya, indikatornya apa, kegiatannya apa, tetapi kita juga memikirkan mengenai misi sekolah kita dan bagaimana kita mencapai atau memenuhi pendidikan holistis ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga berharap bahwa di dalam pendidikan yang kita lakukan ya, murid dididik untuk bisa memiliki pikiran Kristus dan bisa memahami keberadaan Allah di dalam hidup mereka dan bahkan di dalam seluruh ciptaan atau di dalam setiap hal pengetahuan yang mereka pelajari ya. Jadi kita berharap di dalam pembelajaran kita kiranya Roh Kudus yang terus menolong sehingga apa yang kita harapkan, sasaran utama kita yang tidak lain adalah misi sekolah ya, di situ tertuliskan keutamaan Kristus itu juga mereka bisa capai ya. Pastinya untuk mencapai ini tidak mudah Bapak Ibu, ada begitu banyak hal yang memang perlu kita pikirkan. Kita pun sudah rencanakan dari awal seperti ini, tetapi ujung-ujungnya mungkin tidak bisa terlaksana ya. Makanya Bapak Ibu ketika mungkin bisa observe ya, tidak melihat kesesuaian dari apa yang sudah dituliskannya, itu hal yang biasa Bapak Ibu ya. Ada banyak hal yang bisa membuat apa yang sudah kita rencanakan itu hanya mungkin kita lupa dan segala macam ya. Tapi kita berdoa semoga Roh Kudus terus menolong kita supaya sasaran utama kita itu juga bisa kita lakukan ya. Karena memang kalau misalnya kita mau mengandalkan diri sendiri Bapak Ibu ya, kemampuan kita ya untuk mengelola kelas itu tidak hanya sebatas itu Bapak Ibu ya. Perlu sekali Roh Kudus hadir untuk mendampingi kita di dalam setiap hal yang kita pikirkan, sehingga kiranya hikmat dan kebijaksanaan itu juga boleh menuntun kita dan juga murid-murid kita untuk melewati proses pembelajaran yang ada. Oke, selanjutnya untuk pelaksanaan ya. Ini pelaksanaannya ya. Kalau pelaksanaannya mungkin kita menggunakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah KIKD ya. Kita tidak bisa menutup kehadiran kita di suatu tempat atau daerah dengan kehadiran pemerintah setempat Bapak Ibu ya. Jadi kita juga bukan menjadi sekolah yang kami sekolah Kristen, kami punya kurikulum, kami pokoknya begini ya, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Kita juga terikat dengan aturan pemerintah ya, sehingga KIKD pun kita gunakan dari pemerintah ya, walaupun pada kenyataannya kita akan melakukan modifikasi ya, karena memang ada beberapa tempat daerah yang memang dinasnya ketat ya, maksudnya sulit gitu untuk mengkomunikasikan apa yang kita kerjakan dengan apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka ekspektasikan, sehingga kadang-kadang standar yang mereka punya misalnya format RPP yang itu saja beda dengan kita, kadang-kadang mereka udah bertanya, sehingga memang kita perlu juga untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kita punya unit mapping, itu pertanggungjawabannya ya ke sekolah kita sendiri, yayasan kita sendiri ya, dan juga ke dinas. Nah kita juga harus bisa seimbang Bapak Ibu ya, jangan sampai Bapak Ibu terlalu kekeh dengan misalnya apa yang sekolah kita lakukan,
tapi kita juga pada akhirnya tidak bisa berbagi atau tidak bisa memberkati dinas. Jadi kita berharap kita juga terus bisa bekerja sama dengan pemerintah setempat, ya, bisa membagikan apa yang kita kerjakan di sekolah kita, gitu ya. Jadi itu yang terus usahakan, ya. Ya. Jadi memang ada beberapa pemerintah yang sulit untuk melihat apa yang kita kerjakan, ya. Beda format aja sudah dikomentari. Tapi kita bersyukur, ya, kalau misalnya memang mereka mau mengerti dan mereka paham apa yang sedang kita kerjakan, ya. Kemudian tadi, ya, implementasi, ya, wawasan Kristen Alkitabiah yang sudah tercetak dengan rapi di dalam kurikulum framework yang kita gunakan untuk menyusun perangkat pembelajaran kita. Nah, itu, ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat, ya, ada Wonderful the Maid, ya, History, ya, kemudian Striving for Shalom, ya, Worshipful Expression, Our Universe Belongs to God. Nanti Bapak Ibu kan lihat, oh, pembelajaran saya tentang hukum, ya, apa wawasan Kristen Alkitabiah apa yang ingin saya tanamkan ke anak-anak, ya. Kemudian Striving for Shalom, ya, seperti apa, itu sudah ada petunjuknya sendiri, Bapak Ibu, ya. Nanti Bapak Ibu belajar kalau Bapak Ibu nanti menyusun unit mapping bersama dengan mentor, ya. Kemudian nanti kita akan belajar konsep ini, ya, pemahaman sepanjang hayat, ya, dan essential question, ya. Jadi kita berharap sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan di bagian pendidikan holistis, kita berharap ketika anak-anak belajar, mereka tidak hanya sekedar menghafal fakta-fakta yang ada, tetapi juga mereka bisa memahami, mengambil satu makna yang kemudian itu berguna sepanjang hayat mereka. Jadi tidak berhenti, saya selesai SMP, saya selesai SD, lalu selesai. Tidak, ya, Bapak Ibu, ya, kita berharap mereka ada satu pengetahuan atau satu hal, satu makna dari pembelajaran yang kita lakukan di kelas, dan mereka bisa gunakan itu untuk jadi berkat bagi orang lain, entah sekarang, nanti, dimanapun mereka berada, ya. Jadi makanya ketika kita merancang sumatif, ya, merancang pembelajaran kita, ya, ini kita harapkan apa pemahaman sepanjang hayat mereka yang mereka bisa pelajari dalam materi yang saya ajarkan, ya. Kemudian essential question ini adalah petunjuk ataupun pertanyaan yang mengarahkan siswa-siswi kita untuk memahami pemahaman sepanjang hayat. Nah, nanti ini juga Bapak Ibu bisa pelajari ketika Bapak Ibu menyusun unit mapping, ya, di dalam pembelajaran Bapak Ibu bersama dengan mentor, ya. Itu, ya, konsep EU dan EKI. Itu yang penting Bapak Ibu, ya. Ini yang menjadi arahnya kita untuk membentuk sumatif, ya. Jadi jangan sampai nanti sulit memang, ya, supaya sumatif kita itu sesuai dengan EU dan EKI yang sudah kita susun dan wawasan Kristen Alkitabiah yang sudah kita pilih untuk kita implementasikan dalam pembelajaran kita. Kemudian pelaksanaannya, ya, seperti biasa, ya, pendekatan pembelajaran, pendekatan pedagogi dan asesmen ini kembali kepada apa yang Bapak Ibu mentor lakukannya, itu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar, ya, bagaimana pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh mentor, bagaimana pendekatan pedagoginya dan asesmennya, utamanya di dalam kondisi pandemi seperti ini, ya. Jadi meskipun kondisi pandemi, esensi dari kurikulum kita itu tetap terlaksana. Mungkin lebih minim di bagian pendekatan pembelajaran, pendekatan pedagogi mungkin minimnya di situ, tetapi wawasan Kristen Alkitabiah, konsep EU dan EKI-nya, kemudian visi misi pendidikan yang holistis pun tetap kita lakukan, ya. Itu saja, ya. Mungkin kalau dari segi bedanya BRDR dengan mereka belajar di rumah, di situ sebenarnya Bapak Ibu, ya, tidak ada yang beda dari secara esensi, ya. Mungkin lebih minimnya itu di bagian sedikit menurunkan ekspektasi dan lebih bijak untuk menentukan asesmen terhadap anak-anak, ya. Karena kalau kita mau paksakan sama seperti mereka masuk, ya, kasihan mereka dan kasihan kita juga Bapak Ibu, ya, untuk mempersiapkannya. Jadi mungkin lebih banyak variasinya. Masalah bedanya BDR dengan pembelajaran normal itu di bagian pendekatan pembelajaran, pendekatan pedagogi dan asesmen yang disesuaikan dengan kondisi sekarang. Mungkin juga ngaruh ke konsep EU dan EKI-nya Bapak Ibu sesuaikan juga dengan konteks kita dalam masa pandemi seperti ini, dan mereka belajar dari rumah dengan berbagai keterbatasan yang ada, ya. Kemudian kita langsung saja, ya, untuk yang ringan ini, ya, jadwal pembelajaran selama pandemi, ya, ini beda, ya, SD, SMP, SMA, ya. Kalau mereka devosinya pun sebenarnya sama, ya, kecuali untuk hari Senin
Itu SD mulai jam 8 sampai 8.30. Selebihnya sama itu ya, jam 7.30 sampai jam 8.30. Ini adalah devosi, itu adalah kita juga terus melaksanakan apa yang menjadi misi kita ya. Kita juga terus bagaimana di tengah pandemi dan keterbatasan mereka tetap mengutamakan Kristus itu sendiri ya. Dan kita tidak merasa bahwa pandemi ini membatasi kita untuk membangun relasi dengan Kristus sesuai juga dengan tema kita di Sayang God. Jadi kita berharap di tengah kondisi pandemi mereka seperti ini, banyak kendala, mereka juga tetap merindukan Tuhan dalam hidup mereka, di dalam setiap pembelajaran mereka. Ya, kemudian ini pembelajarannya ya, untuk SD itu jam 8 sampai 11.30 ya. Kemudian untuk itu yang kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu jam 8 tepat sampai jam 2. Cuman itu memang jam 1 sampai jam 2-nya itu mereka mengerjakan tugas. Jadi guru tidak masuk itu ya. Itu waktu untuk anak-anak bisa mengerjakan tugas ya. Kemudian untuk SMP pembelajarannya dari jam 8 sampai jam 12.20, kecuali hari Jumat mereka sampai jam 11.45 saja ya. Dan satu sesi itu sama dengan 40 menit. Kalau untuk SMA itu jam 7.30 sampai jam 8 itu mereka devosi, setelah itu mereka belajar dari jam 8 sampai jam 12.45, masing-masing itu 45 sesi, karena memang mereka mata pelajarannya ada 16 mata pelajaran. Mereka punya 16 mata pelajaran dan itu sudah dibagi-bagi ya, ada yang satu sesi saja, 2 sesi, 3 sesi tergantung kebutuhan dan memang yang apa kan misalnya ada mata pelajaran jurusan itu yang harus diutamakan ya. Yang IPA yang konten mereka IPA, yang IPS konten mereka IPS, yang kita durasi waktu belajarnya lebih lama dibanding yang lain ya. Itu ya. Kemudian nah ini karakteristik profesional SDM sekolah. Ya, jumlah guru dan staf totalnya ada 52 orang. Itu 22 orang dari SD, SMP ada 13 orang, SMA ada 17 orang. Ya. Kemudian untuk kualifikasi pendidikan guru dan staf ya, kalau misalnya guru dan staf itu ya pasti ya mayoritas adalah yang guru resiprok ya. Kemudian selebihnya ada beberapa ya Bapak Ibu leader juga itu ada yang guru tetap yayasan ya. Kemudian ada guru beberapa juga yang masih bergabung dengan kita itu adalah guru PNS ya. Jadi yang staff itu ya kebanyakan mereka adalah sudah jadi karyawan tetap, masih juga ada yang memang karyawan kontrak ya. Kemudian untuk karakteristik sosial siswa secara sederhana saja Bapak Ibu, untuk pembelajaran dari rumah pasti ada perbedaan ya, tingkat kesopanan, bukan tingkat kesopanan mereka itu, apalagi mereka udah berada di rumah pasti mengalami perbedaan yang cukup signifikan ya. Oke ya. Dari sebenarnya kalau karakteristik anak-anak di sekolah yang harapan Panopo mereka termasuk siswa yang sopan Bapak Ibu ya. Ketemu Bapak Ibu misalnya di luar ya, ketemu gurunya di mana mereka secara umum akan menyapa ya. Sopan ya, maksudnya dibandingkan dengan misalnya kalau misalnya kita mau bandingkan dengan yang di kota besar, kalau di sini nilai budaya kesopanan masih cukup terpelihara Bapak Ibu ya. Jadi mereka karena di sini kan budaya Bugis jadi mereka memang salim ya. Ya, kemudian kedisiplinan ini yang terus juga kita gumulkan utamanya selama pandemi ini karena ada banyak faktor yang memengaruhi kedisiplinan dan juga tanggung jawab mereka ya. Kedisiplinan tanggung jawab mereka itu bergumul karena memang mereka ibaratnya punya banyak hal atau faktor yang membatasi atau yang membuat kedisiplinan dan tanggung jawab mereka jadi berkurang. Misalnya penggunaan gadget yang ketika mereka pandemi itu kan ada tuh yang SD misalnya hanya bisa pegang HP Sabtu Minggu. Nah itu berbanding terbalik dengan yang sekarang mereka menggunakan HP setiap hari sehingga ada celah ya untuk bisa mereka kehilangan kedisiplinan dan tanggung jawab mereka ya. Terbukti dari banyaknya laporan orang tua yang misalnya anaknya jadi sering main game selama ini, banyak yang mengatasnamakan mengerjakan tugas padahal buka medsos, buka main game sepanjang hari ya. Jadi kedisiplinan dan tanggung jawab mereka itu salah satunya adalah pergumulan yang sekolah gumulkan saat ini, terutama untuk yang di SMP SMA. Kalau SD kan itu masih ada kaitannya dengan orang tua, jadi mereka kan masih dibantu oleh orang tua, jadi masih bisa ini. Kemudian
masalah percaya diri ya. Secara umum mereka sebenarnya percaya diri kalau mereka masuk sekolah, tetapi ada banyak juga hal yang membuat mereka hanya percaya dirinya jadi tidak terbangun. Misalnya utamanya kelas 7, kelas 10, dan kelas 1 SD yang baru masuk ya. Karena selama hampir satu tahun berlalu mereka belum pernah yang namanya presentasi di depan kelas, kemudian mereka jadi pemimpin kelas, yang mereka bisa menyuarakan pendapat secara langsung, sehingga karena kondisi begini itu membuat mereka jadi karena tidak terbiasa lagi percaya diri mereka menjadi ada penurunan secara signifikan sebenarnya Bapak Ibu ya. Karena mereka dulu kan kalau masuk sekolah banyak presentasi, banyak kerja kelompok, ya guru lebih mudah untuk membuat mereka bisa banyak berbicara dan lain-lain. Tapi kalau kondisi begini mereka berada di rumah, ya guru misalnya SMP SMA juga tidak setiap hari Zoom, tidak semua pembelajaran Zoom, sehingga percaya diri mereka itu akhirnya ya mulai menurun ya, karena banyak faktor yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian jumlah siswa kalau untuk di SD kita punya 306 siswa, SMP 198 siswa, SMA 110 siswa ya. Jadi kalau dibandingkan dengan sekolah yang lain SLH Palopo terutama SMA Bapak Ibu itu bergumul sekali untuk masalah jumlah siswa, dan Bapak Ibu juga mungkin bisa mendoakan ya kiranya siswa yang mendaftar kali ini ya lebih banyak di SMA. Seperti yang Bapak Ibu yang mungkin ikut mentor di SMA itu sudah melihat jumlahnya hanya sepersekian ya. Itu ya dari apa yang harusnya ya, banyak bangku kosong di dalam kelas jadinya ya. Kemudian untuk kegiatan sekolah ya kita juga sama ya, di sekolah lain kita ada eskur ya, paskib, pramuka, ini kalau mereka masuk ya. Walaupun pada akhirnya pandemi begini ya banyak keterampilan mereka yang akhirnya tidak terasah ya. Karena paskib tidak bisa mereka bertemu, kemudian eskur pramuka ini masih dilaksanakan tetapi hanya via Zoom seperti itu, pemberian materi ya, dan misalnya sandi dan lain-lain itu masih mereka bisa ini, cuman untuk latihan fisik tidak ada lagi ya. Nanti mereka akan kembali normal seperti itu kalau sudah masuk sekolah lagi ya. Kemudian ada kok ini ekskul tari ya. Kemudian apa ini? Oh ini belum terganti gambarnya. Ada eskur apa nih, nggak terganti gambarnya. Nah kita juga punya eskur basket dan lain-lain ya. Semua kegiatan olahraga itu pada akhirnya kita tidak bisa cover, bahkan untuk PJOK saja Bapak Ibu itu hanya satu sesi saja. Bukan kita menganaktirikan PJOK ya, tetapi kita juga mempertimbangkan kondisi dan penyempitan pembelajaran. Akhirnya PJOK hanya dikasih satu sesi untuk yang SMA ya, satu sesi, dan itu pun kegiatannya juga terus disederhanakan sesuai dengan kondisi ya. Tidak mungkin mereka bisa melakukan olahraga bersama, tapi hanya seputar olahraga dengan keluarga dan lain-lain ya. Kemudian event sekolah, kegiatan 17 Agustus, Pekan Nusantara, ini harusnya ada Bapak Ibu ya, cuman untuk Pekan Nusantara itu tidak kita laksanakan karena satu dan hal, kita hanya sederhanakan lewat kegiatan-kegiatan sederhana yang juga diimplementasikan dengan pembelajaran ya. Sederhana ini yang harusnya biasanya kalau masuk sekolah, ini adalah salah satu event besar di Sekolah Lentera Harapan ya. Kemudian untuk kegiatan 17 kemarin ini kita masih bisa laksanakan secara virtual. Kemudian Natal juga secara virtual masih bisa kita laksanakan ya. Jadi esensi dari event sekolah pun masih juga kita laksanakan sebagaimana harusnya, cuman bedanya mungkin tata caranya dan kegiatannya yang disesuaikan dengan pembelajaran dari rumah. Jadi sebenarnya visi misi pun masih bisa kita capai lewat kegiatan ini ya. Karena tema-tema untuk kegiatan ini pun kita sesuaikan dengan tema tahun ini, dan pastinya itu kan harus butuh ACC dari yayasan, pasti mereka sudah koreksi apakah sudah sesuai dengan tema dan visi misi kita. Kemudian rekoleksi juga masih akan kita laksanakan. Untuk pasca dan graduation itu masih tahun lalu graduation ini masih dilaksanakan ya secara virtual juga. Pasca yang mungkin tahun lalu tidak, dan tahun ini kita usahakan tetap ada ya. Itu ya. Kemudian untuk kegiatan akademik yang pasti seperti biasa ya, ada naratif report nanti ya, kita laporkan ya deskripsi sikap dari anak-anak selama mereka belajar, termasuk belajar dari rumah. Walaupun untuk naratif report ini mungkin sikap
anak-anak yang dideskripsikan ke orang tua tidak seperti ketika mereka masuk sekolah. Kalau masuk sekolah kan kita bisa melihat bagaimana interaksi sosialnya ya, bagaimana banyak hal lagi yang misalnya percaya dirinya mungkin kita bisa lihat ya. Tapi untuk naratif report ya mungkin kita batasi sikap yang bisa kita amati dari untuk pembelajaran dari rumah, misalnya tanggung jawab ya, kedisiplinan mereka, kejujuran juga masih bisa sebenarnya ya. Ini kemudian kesopanan juga, bagaimana mereka merespon guru dan lain-lain, itu masih bisa. Jadi ada beberapa sikap yang akhirnya kita tidak masukkan ke dalam deskripsi karena memang kita tidak amati. Jadi sesuai dengan apa yang kita bisa amati saja dari pembelajaran dari rumah ini ya. Kemudian SLC, Student Lead Conference, itu juga masih akan kita laksanakan, itu nanti di bulan Maret. Berarti Bapak Ibu masih bisa mengikut ya di Guru Mentor juga ya. Bisa tanya-tanya itu seperti apa SLC-nya ya. Kemudian untuk terakhir Bapak Ibu ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu kegiatan update-nya mungkin ya, sesekali mungkin bisa mengunjungi FB SLH Palopo, IG SLH Palopo, ataupun untuk yang mau SD ya, yang ingin tahu SLH Palopo Devo siswa seperti apa, bisa mengunjungi SLH Palopo channel, ataupun kalau misalnya ada kegiatan yang harus tayang YouTube, itu melalui YouTube SLH Palopo channel ya. Ini gambarannya, ini kalau misalnya mereka masuk sekolah, dan ini kalau misalnya mereka belajar dari rumah. Jadi mungkin ya Bapak Ibu sudah dapat penjelasan dari mentor juga bahwa devosi kita untuk semester ini sudah mulai divariasi. Mereka ada bagian mereka mempelajari satu lagu, menyanyikannya, dan juga ada ibadah bersama keluarga ya. Jadi ada waktu sekolah memfasilitasi mereka juga untuk bisa punya waktu dengan keluarga. Jadi mereka punya waktu dengan keluarga. Kemudian untuk tambahan ya Bapak Ibu ya, saya lupa apakah saya sudah jelaskan tadi, itu mengenai, nah sudah kayaknya belum ya, hubungannya visi misi dengan hubungan dengan sesama siswa, guru dan lain-lain. Jadi sesuai dengan visi misi kita ya, sekolah berharap ya, sekolah adalah rumah kedua bagi, rumah kedua bagi siswa ya, school as a second home. Kemudian orang tua sebagai pendidik utama. Jadi Bapak Ibu, orang tua adalah pendidik utama, sehingga ada banyak hal ya. Mungkin Bapak Ibu akan pelajari ketika Bapak Ibu menjadi wali kelas nantinya ya, bagaimana menanggapi respon orang tua yang seolah-olah menjadikan sekolah adalah penanggung jawab anaknya. Itu banyak kasus seperti itu ya. Kadang-kadang memang kita melihat ada orang tua lupa tanggung jawabnya sebagai orang tua ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus tahu batasan kita bertindak sejauh mana. Memang itu ya, Bapak Ibu akan belajar itu ya, sejauh mana Bapak Ibu sebagai guru bertindak ya, dan tidak terlalu memaksakan diri, karena memang ada area-area yang itu sebenarnya adalah bagiannya orang tua, bukan bagiannya kita. Meskipun sebenarnya kita bantu, tapi kita tahu batasan dan kapasitas kita sejauh mana ya. Orang tua sebagai pendidik utama, dan orang tua harus tahu bagiannya mendidik di bagian mana, dan dia adalah mereka adalah yang ditunjuk Tuhan sebagai pendidik utama, yang kemudian dibantu ataupun difasilitasi oleh misalnya gereja dan termasuk oleh sekolah. Dan kita guru di sekolah ya pastinya mempraktikkan in loco parentis ya, guru sebagai orang tua di sekolah ya. Kita kondisi begini ya, mungkin ada yang bergumul ya, atau mungkin bertanya kepada mentor, bagaimana Bapak Ibu misalnya tanya guru mentornya menjadi orang tua, guru sebagai menjalankan peran sebagai guru sebagai orang tua di tengah kondisi pandemi seperti ini. Mungkin ada yang sudah terbesit pertanyaan seperti itu ya. Itu pastinya masih bisa dijalankan dengan mungkin terbatas ya, tidak bisa lagi makan siang bareng dan lain-lainnya, tapi tetap kita punya waktu untuk wali kelas bisa devosi dengan anak-anak ya. Kemudian punya waktu untuk bisa konseling secara pribadi dan anak. Dulu kan kita kalau masih sekolah ini mereka punya waktu untuk bisa duduk makan bersama sharing ya, berdoa dan lain-lain. Kalau sekarang bisa, guru-guru juga masih melaksanakan perannya ini, walaupun memang hanya terbatas ya, tetapi perannya sebenarnya nggak berkurang ya. Yang berkurang itu mungkin caranya ya, tetapi sebenarnya esensinya sama. Ketika wali kelas bisa memperhatikan, bisa
coba tanya kabar anak-anak, apalagi kondisi begini kan kita tidak tahu kondisi mereka bagaimana, keadaan mereka apakah sehat atau tidak. Nah, di situ guru punya waktu sebenarnya untuk terus connect dengan anak-anak walinya melalui media yang ada gitu ya. Jadi ketika ada anak-anak yang bertanya, kita respon dengan baik ya. Ada pergumulan juga kita respon dengan baik. Kita terus sekolah, terus berusaha untuk membangun komunikasi juga termasuk dengan orang tua dan juga dengan anak dengan dengan harapan bahwa relasi tidak putus oleh karena kondisi begini. Ya, itu harapan kita ya. Maksudnya kita juga terus upayakan untuk terus membangun relasi itu. Dan misalnya guru-guru ini kan di Sekolah Lentera Harapan Palopo memang akhir tahun ini cukup banyak duka yang ada ya. Ada beberapa orang tua secara dalam waktu yang berdekatan itu dipanggil Tuhan, dan disitulah peran sebagai guru juga in loco parentis juga diuji ya. Bagaimana bisa mendampingi anak-anak yang harus kehilangan orang tua di tengah kondisi pandemi seperti ini. Itu ada beberapa, dan ada kebersamaan juga yang dilakukan oleh para guru-guru untuk bisa mendukung atau mensupport, menghibur anak-anak yang mengalami duka gitu ya. Meskipun pandemi seperti ini, jadi guru masih tetap bisa melakukan kunjungan walaupun memang nggak seperti dulu lagi ya, dengan menerapkan protokol kesehatan. Kalau memungkinkan kita bisa menghadiri ya ibadah penghiburan seperti itu ya. Sejauh apapun itu pasti kita usahakan untuk bisa hadir ya, menyatakan tanda duka cita dan lain-lain ya. Kemudian komunitas Shalom itu sebenarnya tertulis sudah dalam student handbook yang sudah dibagikan juga tadi. Kemudian ini komunikasi antar sekolah itu tetap dilakukan. Kalau misalnya masuk sekolah kan ada agenda. Kalau sekarang itu melalui grup ya. Kalau SD itu masih punya grup sekolah ya. Kemudian rapor siswa itu adalah bentuk kita mengkomunikasikan dengan orang tua ya. Kemudian keadaan darurat, orang tua mengkomunikasikan keadaan anak, kita pun melaporkannya bagaimana pembelajaran anak ke orang tua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Novi. Oke, terima kasih Bu Alpri ya. Bapak Ibu, silahkan kalau ada pertanyaan, tadi sudah dijelaskan begitu ya sama Bu Alpri. Semoga sudah cukup jelas, tapi kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu nyalakan mikrofon atau boleh raise hand dulu. Kemudian Bapak Ibu tanyakan. Kalau mikrofon atau suaranya agak kesusahan, boleh di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau ada yang belum terjawab yang Bapak Ibu perlu tanyakan. Ya, silakan Pak Fernando. Terima kasih Bu. Saya ingin bertanya. Sebenarnya sudah cukup jelas apa yang sudah dipresentasikan oleh Ibu Apri dan rekan-rekan. Tapi saya mau pastikan lagi. Sebelum ini, apakah sekolah sudah memberikan suatu bentuk pengayaan atau seperti seminar? Karena memang tidak bisa dipungkiri kondisi sekarang ini PJJ itu berpengaruh pada setiap stakeholder sekolah, baik itu siswa ataupun guru, baik orang tua siswa sekalipun. Nah, jadi hal yang mau saya tanyakan, apakah sekolah sudah memberikan suatu informasi atau memfasilitasi khususnya orang tua siswa untuk bisa beradaptasi dengan kondisi pembelajaran jarak jauh saat ini, Bu? Kira-kira seperti itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak. Nanti Bu Alfred bisa tambahkan. Dari awal tahun ajaran ini mulai, itu di awal sudah ada seminar orang tua, gitu ya. Karena dengan 2 bulan, 3 bulan awal itu, apalagi kalau SD ya. Kalau SD kan lebih struggle-nya sama orang tua. Jadi di awal Juli itu, saya ingat itu ada Ibu Debbie sama suaminya, itu yang dosen TC juga kalau enggak salah, itu bawa. Nah, kalau ada SDH atau biasanya yang biasa terkenal beberapa pembicara itu melakukan seminar, kami selalu ingatkan wali kelas untuk share ke orang tua. Begitu ya. Karena memang satu sisi dana yang terbatas, kalau untuk Lentera kita undang pembicara terus, tapi SDH ini bisa memfasilitasi atau HO memfasilitasi
kita untuk ada seminar. Nah, itu kita selalu ingatkan wali kelas untuk share ke orang tua untuk membantu mereka. Begitu ya. Atau biasa memang ada terakhir itu mungkin juga di SMP, di SMP SMA juga di SD pasti ada pemanggilan ya. Sama orang tua kira-kira ini kenapa? Begitu ya. Jadi bukan hanya seminar tapi juga konsultasi. Bahkan kalau di senior itu mereka sering sekali home visit. Di semester 1 itu banyak anak-anak yang istilahnya biasa hilang begitu ya, menghilang entah kemana. Nah, itu juga biasa dilakukan di semester 1 itu masih dilakukan home visit. Tetapi karena pandemi yang semakin tinggi di Kota Palopo, memang di semester 2 ini kami membatasi. Begitu ya, karena pandemi. Jadi tetap ada seminar, kalaupun ada SDH atau pembicara yang cukup baik untuk membawakan materi, di-share juga ke grup orang tua atau grup siswa. Begitu ya, untuk diinfokan ke orang tua. Begitu. Jadi juga home visit juga dilakukan untuk membangun komunikasi. Itu sih Bu Alpri, ada tambahan? Ya, sama sebenarnya itu ya. Sama mungkin juga di awal semester itu sudah ada pertemuan dengan setiap wali kelas dengan semua orang tua di kelas itu. Jadi parents meetingnya juga ada ya, meskipun online begini, walaupun pada akhirnya tidak semua hadir, tapi kita juga sampaikan ekspektasi sekolah apa, komunikasi aturan sekolah itu seperti apa, lalu juga buku peraturan seperti yang Bu Rosita itu sudah Bu Rosita sampaikan sudah diberikan kepada setiap anak. Ya, bahkan di saat pembagian raport itu pun juga kita bertemu orang tua dan kita soundingkan lagi apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi itu komunikasi, dan komunikasinya kita usahakan ya. Kalau nggak bisa video call, sebisa mungkin bisa di telepon ya. Jadi kita berusaha, kalaupun memang sulit sekali tidak punya ini, ya kita misalnya menghubungi keluarga yang bisa untuk menyampaikan apa yang menjadi ekspektasi kita. Jadi kita berusaha untuk terus terkoneksi dengan orang tua sebagai pendidik utama ya. Oke. Baik, Bu. Fernando, ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Bu. Satu pertanyaan lagi, Bu. Soal siswa, karena SLH Palopo ini sangat kental kan, Bu, dengan pendidikan Kristen seperti itu. Apakah ada siswa yang mendaftar ke sekolah tapi tidak di latar belakang ini mereka itu bukan Kristen, non Kristen mereka. Jadi adakah tindakan tertentu yang sekolah ambil untuk mengkhususkan siswa-siswa tersebut, atau justru sebaliknya tetap disamakan sesuai dengan kebijakan yang sekolah sudah sepakati? Oke. Kalau untuk siswa yang agama lain ada, agama Buddha ada, di SD, di SMP juga kalau nggak salah dulu juga ada di agama Muslim, tapi memang aturannya adalah kita sekolah swasta Kristen. Jadi memang peraturan awal mereka sudah menyetujui. Jadi kalaupun mereka memasukkan anaknya ke sini, mereka sudah tahu ini adalah pendidikan Kristen. Jadi anak-anak tetap ikut pelajaran agama Kristen. Begitu ya, beda mungkin kalau di negeri kan memang harus difasilitasi agama apapun yang ada, tapi ini adalah memang sekolah Kristen dan mereka orang tua harus terima konsekuensinya. Begitu ya, anak-anak ikut pelajaran agama Kristen, devosi pagi, begitu ya. Selama ini sih anak-anak mengikuti. Beberapa anak-anak, misalnya saya mengajar agama, itu anak-anak mengikuti. Begitu ya, mereka mengikuti, baca Alkitab, ikut devosi, mereka tetap mengikuti. Itu sih Pak, jadi ada agama lain kalau di SLH Palopo. Oke Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fernando. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, tidak usah malu-malu Bapak Ibu, nanti waktunya habis, Bapak Ibu nggak bisa bertanya lagi, gitu ya. Bingung lagi nanti mengatur jadwal misalnya. Silakan ditanyakan kalau ada hal yang belum jelas atau ingin diketahui lebih lagi. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang penempatannya di SLH Palopo kan ya, sudah punya gambaran. Atau Bapak Ibu yang di senior praktikum sekarang, ya Bapak Ibu harus siap. Belum tentu Bapak Ibu penempatannya di senior.
bisa saja Bapak Ibu penempatannya di junior ya, kayak saya ya. Saya jurusan matematika dari penempatan awal 2016, saya angkatan 2012 sampai sekarang saya di junior. Saya lulusan matematika, tapi sampai sekarang saya jarang sekali pegang pelajaran matematika. Saya kalaupun jadi wali kelas baru 1 kali selama saya mengajar pegang matematika. Sisanya saya harus pegang mata pelajaran yang tidak saya suka, misalnya bahasa Inggris begitu ya. Nah, Bapak Ibu harus siap dengan segala hal. Begitu ya, apalagi Bapak Ibu yang di senior. Ya, bisa saja Bapak Ibu tahun pertama akan mengajar pelajaran lain. Bu, praktikum saya kan di senior. Ya, Bapak Ibu harus siap. Karena kadang kuota yang lebih besar adalah Bapak Ibu mengajar di SD. Jadi Bapak Ibu harus siap sedia. Begitu ya. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saya Bu, kalau boleh satu lagi Bu. Ya, Pak Fernando silakan. Iya, mungkin saya terlewat tadi, tapi saya mau konfirmasi dulu Bu. Apakah sekolah memiliki fasilitas laboratorium sains seperti itu untuk di SMA khususnya Bu? Silakan Bu Alpri. Laboratorium apa tadi, Pak? Sains Bu. Laboratorium sains. Oh, ada. Tadi sains ada, itu untuk SMP bisa pakai untuk IPA dan fisika kimia gitu ya. Walaupun cuma satu ruangan, harusnya kalau secara standar itu harus beda, kimia, fisika, biologi harusnya. Cuman karena kita terbatas ya Bapak Ibu untuk ruangan kita di sini, sehingga harus rela satu ruangan. Akhirnya ya walaupun kalau kalian anak biologi tidak ergonomis jadinya ya, tapi ya mau bagaimana, kita nggak punya ruangan dan ya kita harus memanfaatkan apa yang bisa sekolah bisa siapkan gitu. Ada ya. Oke Bu, kalau begitu Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah ada prosedur tertentu untuk menggunakan dan memelihara fasilitas laboratorium sains? Oh, itu ada Pak. Jadi kita punya kepala labnya sendiri, ya, yang mengajar guru-guru sains itu ada yang menjadi kepala labnya yang bertugas untuk sebagai penanggung jawab, ya, yang mengatur prosedur dan segala macam itu ada. Ada prosedur peminjaman lab, ya, aturan yang harus dipatuhi, ya, harus dipinjam seminggu sebelum digunakan, ya, supaya meskipun kita tidak punya laboran, tetapi paling tidak ada kepala lab yang bertanggung jawab untuk menyiapkan itu, ya. Karena memang kalau untuk masuk lab itu harus siapkan, harus lapor dulu seminggu sebelum kalau misalnya masuk, dan itu disiapkan alat-alatnya, dan harus ada form yang diisi, form peminjaman, ya. Form peminjaman supaya kita tahu kalau misalnya ada alat yang hilang atau yang tidak dibersihkan, kita tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas itu ya. Jadi ada prosedurnya. Baik Bu, terima kasih. Berarti tadi ada laborannya yang bertanggung jawab untuk mengatur setiap peralatan yang ada di lab tersebut. Jadi mungkin tidak disebut sebagai laboran, tapi ada penanggung jawab lab. Jadi kalau laboran kan dia sepenuhnya, kalau misalnya laboran kan dia sepenuhnya di situ tuh. Karena kita kecil, jadi hanya ya tugas tambahan untuk satu guru yang ditunjuk gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan, tidak usah malu-malu. Baru suara Pak Fernando ini ya, silakan Pak Aldi. Oke, terima kasih Bu. Sebelumnya mau pastikan suara saya terdengar jelas Bu. Terdengar Pak. Pertanyaan saya berkaitan dengan kualifikasi guru Bu. Tadi sempat disinggungkan, tapi ingin dijelaskan lagi Bu. Kira-kira ada kualifikasi khusus nggak sih Bu, seperti karakter dari guru mungkin, atau spiritual dari guru, atau standar-standar apa yang dipakai untuk digunakan untuk guru masuk ke dalam lingkungan SLH Palopo Bu. Dan juga apakah hanya guru lulusan TISI yang diizinkan terlibat dalam atau menjadi guru di SLH Palopo, atau boleh guru lulusan dari universitas lain Bu, tapi juga memiliki kepercayaan Kristen seperti itu. Jadi kira-kira standar-standar apa sih Bu yang digunakan untuk menilai guru yang boleh join di SLH Palopo Bu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Aldi. Nanti Bu Alfred bisa tambahkan ya, kalau standar guru ya pastinya takut akan Tuhan ya.
Kalau Bapak Ibu bilang, oh harus lebih semangat dan lain-lain, itu karakter ya. Kepribadian guru yang istilahnya setiap guru punya hal yang unik. Begitu ya. Tapi intinya mau bertumbuh takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu di dalam ketika kita menjadi guru nantinya, itu akan dilihat, itu akan diproses. Bisa saja mungkin ya, di TC mungkin kelihatannya kok orang ini struggle sekali, atau mungkin sering sekali dapat SP. Ketika dia masuk ke lingkungan sekolah, sekolah tidak bisa, apalagi mungkin dari TC penempatannya di sini, kami tidak akan menolak. Kamu ini bermasalah, ya struggle mungkin di TC nggak bisa. Tapi kita lihat adalah proses pertumbuhan di dalam. Begitu ya. Jadi kalau ada kualifikasi tertentu, ya pasti kalau kualifikasinya udah nggak baik, pasti ada dari TC-nya yang tahu. Begitu ya. Kalau sudah sampai ke dalam yayasan, semua adalah guru. Tidak ada senior, tidak ada junior. Tidak ada yang kayaknya dia rohani sekali, dia tidak rohani sekali. Tidak ada golongan seperti itu. Tapi dengan adanya KTB, kelompok tubuh bersama, adanya professional development PD, semua guru diajak bertumbuh. Begitu ya. Jadi tidak ada yang istilahnya kualifikasi khusus kamu harus seperti apa ketika masuk ke SLH Palopo, begitu ya. Pasti harus takut akan Tuhan, mau diproses ya. Karena ada yang masuk ya di sekolah manapun, di lentera manapun, di Dian Harapan manapun, kalau Bapak Ibu tidak mau diproses agak sulit. Dalam artian bukan Bapak Ibu akan langsung disuruh pulang, dikeluarkan, tidak. Akhirnya mungkin tercipta keras hati, keras kepala, begitu ya. Jadi itu yang akan membuat susah mau belajar. Ya, pengalaman saya saja deh. Tahun pertama itu saya protes sama Tuhan. Kok saya di guru SD, padahal saya sudah bilang saya tidak mau jadi guru SD. Sudah ngajar guru SD, teman-teman saya yang menurut saya lebih yang saya itu pas kuliah, kalkulus itu sama Pak Jacob itu nilainya rata-rata A- ya. Bagus-bagus lah kalau saya sama Pak Jacob begitu ya. Sedangkan teman saya yang di senior, saya anggap kok Tuhan, dia yang nilainya tidak sebagus saya, bahkan dia itu remedial loh, dia mengulang kelas loh, kok dia ngajar math begitu ya. Jadi memang tidak bisa pakai standarnya manusia, kalau balik lagi standar kualifikasi siapa ya. Tapi intinya tadi ya pasti harus takut sama Tuhan dan mau bertumbuh, mau diproses. Begitu ya. Kalau Bu Koni dulu nasihati saya karena saya mengeluh saya ngajar di SD, Bu Koni bilang ke saya, responmu tergantung responmu seperti apa. Kalau kamu anggap itu nasihat yang diberikan kamu itu adalah sesuatu yang menjatuhkan, bagaimana kamu akan bertumbuh? Atau satu bagian yang ditempatkan ke kamu, bagaimana kamu mau bertumbuh? Jadi ya tidak ada kualifikasi khusus. Terus apakah semua anak TC atau guru-guru TC yang di sini? Tidak. Begitu ya. Ada beberapa Bapak Ibu guru yang membantu juga di sini, begitu ya. Ada beberapa PNS dari luar yang memang sudah lama di sekolah ini. Kan sekolah ini ahli kelola. Ya, ini sekolah masih kerjasama sama namanya YPKT, Yayasan Pendidikan Kristen Toraja. Ya, itu masih kerjasama. Jadi masih beberapa guru tinggal di sini untuk mengajar. Ya, rata-rata mereka sudah PNS. Atau di SD konselornya itu dari universitas luar, tapi memang juga sudah lama. Kalau sekarang sebenarnya jarang sih, pasti rata-rata yang diutamakan adalah anak TC. Karena memang secara jumlah juga sudah lumayan banyak, jadi memang anak TC yang diprioritaskan untuk mengajar di sekolah itu. Itu sih. Bu Alpri ada tambahan? Tidak sih Bu, saya rasa sudah cukup karena ya tadi ya, kita tidak punya kualifikasi khusus, sama pun juga ketika kita menerima siswa, karena kita percaya kita guru, kita siswa pun juga sama-sama akan bertumbuh di tempat ini. Jadi kalau untuk guru sendiri, ya sekolah ya bertanggung jawab untuk mengatur guru-guru mereka ya, lewat berbagai macam hal, misalnya PD yang akan kita laksanakan besok, itu adalah bagian dari tanggung jawab yayasan untuk melengkapi setiap guru-guru yang memang dan memastikan guru-guru ini juga terus dibimbing dan terus belajar ya, untuk bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka ke depannya dengan baik gitu ya. Jadi tidak ada kualifikasi khusus dan itu akan dikerjakan selama proses yang kita
akan bertumbuh selama kita berada di tempat ini, seperti yang tadi Bu Novi sudah jelaskan. Ya, udah itu saja Bu. Oke, terima kasih Bu Alpri. Pak Aldi ada lagi? Ada Bu, masih ada satu lagi pertanyaan. Ini berkaitan sama langkah penanggulangan sih Bu terhadap pergumulan masa pandemi lah dalam dunia pendidikan. Ini kan juga sudah disampaikan kedisiplinan, tanggung jawab dan sebagainya itu kan menjadi bagian yang sangat digumulkan di pembelajaran jarak jauh ini. Nah, ketika pembelajaran tatap muka kan ada langkah-langkah atau hal-hal yang dilakukan guru seperti berkunjung ke rumah dan sebagainya. Nah, kira-kira di masa pandemi ini langkah-langkah seperti apa sih Bu yang dilakukan oleh guru maupun pimpinan sekolah untuk meninjau perilaku siswa tersebut Bu yang mungkin kurang disiplin, kurang bertanggung jawab dan sebagainya Bu. Oke, saya dari SD dulu, nanti Bu Alpri bisa tambahkan yang senior, atau kalau Bu Rosita masih bergabung boleh ditambahkan. Kalau SD memang struggle-nya bukan hanya sama anak, tapi orang tua. Nah, memang kalau secara tanya langsung masalahmu apa selama pandemi ini memang tidak dilakukan begitu ya, karena memang agak sulit. Paling guru mengobservasi dari tugasnya. Tugasnya dikerjakan asal-asalan atau tidak. Tugasnya masuk tepat waktu atau tidak, atau sering terlambat atau tidak. Gitu ya. Kemudian dilihat lagi perilaku siswa, bisa saja pernah ikut Google Meet atau tidak. Kalau kami SD pakai Google Meet. Oke. Kemudian biasa kalau di SD yang curhat adalah orang tua. Ya, jadi orang tuanya yang curhat. Ibu, anak saya di rumah begini. Apakah kami aman selama 1 bulan kemarin? Tidak. Bahkan ada sampai keluar, kalau begitu saya pindahkan saja anak saya. Lebih enak kayaknya di sekolah negeri. Atau keluar kayaknya anak saya sudah sangat stres. Ya, atau bahkan anak saya sudah terlalu banyak masalah. Dia lebih dengar gurunya daripada orang tuanya. Pasti itu ada selama pandemi. Nah, beberapa langkah yang kami lakukan ketika tahu itu, kalau yang di SD, biasa ada home visit, kalau memang sudah sangat susah ditelepon, begitu ya, atau memang dari wali kelas. Kalau SD, memang intinya adalah di wali kelas. Wali kelas itu sangat berperan besar untuk membantu berkomunikasi dengan anak kalau di SD. Ya. Kemudian kalau memang wali kelas sudah sampai misalnya ditelepon 3 kali, ditelepon 4 kali, diingatkan tidak ada perubahan, naik ke konselor sama wakasis. Tapi karena tidak ada wakasis, makanya ke saya biasanya. Nah, setelah dari situ, kami biasanya yang akan telepon orang tuanya, bicara penanganannya atau panggil ke sekolah. Ya, semester lalu itu sampai ada orang tua yang akhirnya dipanggil ke sekolah. Kemudian anak belajar di sekolah. Kenapa? Karena yang masalah tadi, tidak mau belajar, tidak mau dengarkan orang tuanya. Begitu kalau SD. Jadi akhirnya sama kayak di senior, nanti bisa ditambahkan juga, itu akhirnya kami terakhir itu panggil anak ke sekolah. Harus belajar di sekolah, kerjakan di sekolah. Karena masalah terbesar kadang-kadang adalah power orang tua yang tidak terlalu signifikan, yang kalah daripada anak. Nah, itu lumayan besar struggle-nya di situ. Kemudian misalnya kalau di semester ini, kalau kami di SD, kami minta tolong guru-guru karena wali kelas yang berperan besar untuk data anak-anaknya yang struggle. Mana yang memang harus kami bawa ke sekolah, mana yang perlu dibantu dengan hal yang lain, mana yang perlu ditelepon terus diingatkan. Jadi memang kami mendata itu karena memang balik lagi tadi wali kelas yang berperan besar. Itu sih Bu Rosita atau Bu Alpri. Masih suaranya Bu ya? Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, absensi terus dipantau, guru subjek juga dalam hal ini terus membantu ya. Kan kalau di senior kan banyak sekali guru subjeknya, memang penting sekali kerjasama guru subjek, kemudian wali kelas dan juga dengan wakasis. Jadi wakasis dan konselor saat ini yang memantau absensi siswa. Jadi ketika mereka melihat perkembangan anak dari hari ke hari yang terus absensinya bertambah, maka ya tindakan yang diambil adalah yang pertama, pastinya kalau masih absennya masih sedikit, itu ada di buku peraturan juga ada berapa. Nanti itu yang akan telepon adalah wali kelas secara pribadi, atau enggak kalau misalnya guru subjeknya bisa menghubungi lewat Google Classroom, mereka akan
secara lingkup mapel akan ditegur begitu ya, atau dipertanyakan mengenai kelalaian dalam mengerjakan tugas atau ketidakhadirannya. Jadi guru subjek. Kalau misalnya semakin hari di pelajaran lain juga sudah semakin bertambah, tidak hanya di subjek tertentu, berarti wali kelas akan turun tangan ya, karena wali kelas juga bisa memantau perkembangan absensi anak-anak. Jadi mereka akan telepon anak, kalau anak mereject, yang menolak, maka akan menghubungi orang tua ya. Dan biasanya menghubungi orang tua itu adalah kalau sudah banyak sekali dan itu sudah berurusan dengan misalnya wakasis ya, nanti dibantu oleh konselor untuk mengingatkan anak gitu ya. Jadi sekolah itu juga learning supportnya terus terlaksana ya, dengan berbagai cara yang ada kita usahakan bisa menjangkau anak-anak ya. Jadi kita bisa tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita lewat apa yang bisa kita gunakan. Jadi di telepon ya, intinya kalau di SMA itu Alfa ini tidak kumpul tugas, telepon atau hubungi via Google Classroom ya. Kalau Google Classroom tidak direspon berarti harus telepon pribadi. WA tidak bisa, telepon biasa gitu ya. Sebisa mungkin kita bisa menghubungi. Tidak bisa nomor ini dihubungi, cari tahu kontaknya ke temannya dan lain-lain. Orang tua tidak bisa karena di kampung nggak ada sinyal, menghubungi wali yang ada di kota Palopo, karena memang ada beberapa anak senior itu yang tinggal bersama tante atau dengan kakak. Jadi hubungi yang memang pastikan ini bisa memantau pembelajaran anak ini, menanyakan kendala apa yang mereka hadapi sehingga absensinya makin bertambah dan tugasnya tidak dikumpul dan lain-lain. Itu sih komunikasi yang paling penting untuk kondisi pandemi seperti ini. Oke, itu saja Bu. Oke, masih ada lagi Pak Aldi? Sekarang cukup Bu. Oke, terima kasih Pak Aldi. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau susah di kolom chat juga bisa. Sekarang waktunya menunjukkan 5-10 menit lagi ya Bapak Ibu. Ya, kalau ada pertanyaan lagi. Ya, silakan Ibu Ayu. Baik Ibu, suara saya terdengar jelas nggak ya Bu? Ya, terdengar Bu. Ya, maaf sebelumnya kalau nanti putus-putus ya Bu, soalnya di sini kurang stabil. Nah, yang jadi pertanyaan saya, tadi Ibu sudah sempat singgung di awal bahwa demi mempersiapkan pembelajaran daring ini sudah diberikan panduan atau seminar juga kepada orang tua siswa. Nah, apakah dari pihak sekolah sudah memastikan aksesibilitas baik itu gawai atau jaringan di setiap rumah atau daerahnya siswa itu mumpuni untuk proses pembelajaran daring, khususnya pembelajaran sinkronus, Bu. Begitu. Oke, Bu. Di awal kami itu sudah bagi form begitu ya. Jadi orang tua isi atau siswa-siswi isi tentang mereka punya gawai atau tidak, itu sudah dilakukan di awal. Ya. Tapi kemudian apakah bisa difasilitasi dengan, ada mungkin yang tidak punya gawai, tapi rata-rata ini masih punya sih, masih aman begitu ya. Sama ini masih punya, kecuali mungkin SD kadang kendalanya orang tuanya kerja. Jadi HP-nya itu dibawa orang tuanya, mereka tidak bisa belajar dari pagi. Makanya sekolah kadang kasih opsi untuk belajar di sore hari dengan menginformasikan ke gurunya. Jadi memang itu sudah dilakukan di awal, walaupun memang tidak bisa terfasilitasi semua. Mungkin yang jaringannya kesusahan, biasa guru-guru kami ingatkan buat video. Begitu ya, buat video jangan hanya cuma lewat Google Meet atau lewat Zoom, karena tidak terfasilitasi untuk beberapa anak mendengarkan ulang materinya. Begitu ya. Jadi ya memang sampai detik ini pun ada masalah soal itu, pasti ada. Ya, di akhir-akhir apakah semua anak-anak ikut? Tidak. Begitu ya. Kami juga struggle dengan beberapa anak yang memang sudah dipanggil ke sekolah, pulang rumah udah menghilang lagi. Pasti ada. Udah dilakukan di awal pemetaannya atau observasinya sudah. Gitu sih Bu Alpri, ada tambahan?
Kalau untuk senior juga sama ya, di awal sudah disampaikan, wali kelas sudah mendata ya. Mendata ketersediaan fasilitas yang mereka bisa gunakan, bahkan menanyakan nomor telepon yang bisa dihubungi ya, nomor telepon pribadi, nomor telepon orang tua ya, kemudian akses jaringannya apa, kemudian misalnya dia pakai data atau wifi ya, atau bahkan tidak punya, ada yang tulis di situ mungkin hotspot dengan sepupu dan lain-lain, itu kita peroleh informasi dari situ. Kalau misalnya kedepannya kita lihat evaluasi ternyata ada apa dari hasil survei misalnya ada penurunan ataupun peningkatan, nanti bisa dikonfirmasi ke wali kelas biar wali kelas yang membantu kita untuk menghubungi anaknya ini kendalanya seperti apa. Kan katanya ada wifi di rumah menurut survei, tapi mengapa tidak bisa melakukan pembelajaran. Jadi itu nanti dikonfirmasi lagi seiring dengan munculnya permasalahan atau keadaan yang baru begitu. Jadi sama ya. Demikian Bu Ayu, ada lagi atau ada yang masih perlu dijelaskan? Iya Bu, sudah jelas Bu Novi dan Bu Alpri. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Pertanyaannya ada lagi Bapak Ibu? Ini masih ada waktu 6 menit. Oke, kalau ini tidak ada lagi ya. Karena saya yakin Bapak Ibu juga ada yang sudah pernah PPL di sini, beberapa saya lihat sudah pernah PPL di sini, jadi pasti sudah tahu kalau kurikulum di SD sebenarnya juga pasti sudah tahu ya. Pakai tematik, kalau kita pakai namanya transdisiplin itu kayak sudah tidak kelihatan ya, ini pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia dan sebagainya, begitu ya. Tapi memang kadang matematika, PJOK itu kayak masih berdiri sendiri. Begitu ya, agak susah memang, kadang juga takutnya dipaksakan. Kita maunya holistis atau anak-anak tidak terpecah-pecah dalam satu pelajaran, tapi memang ada materi yang kadang memang sangat sulit mau dipaksakan. Oh, ini gabung dengan IPA. Tapi agak sulit matematika digabungkan dengan IPA, dan ini kadang masih sulit begitu. Jadi memang kadang matematika itu masih ya agak keluar sedikit lah begitu ya, agak berbeda sedikit. Kalau kelas kecil mungkin mudah ya, lebih mudah untuk kelas kecil, tapi untuk kelas besar apalagi kelas 4, 5, 6 matematikanya itu akhirnya kelihatan sendiri, padahal kalau mau dilihat itu harusnya satu tema, satu tematik begitu. Sama tim PDCI pun, kalau Bapak Ibu dengar tim PDCI pasti udah familiar ya, tim kurikulumnya kita di yayasan, itu pun akhirnya ada beberapa KD matematika, KD PJOK itu yang dipisahkan dari dari unit tematik. Supaya tidak terjadi kayak kita memaksakan pelajaran itu kayak digabungkan buat satu sumatif. Gitu ya. Jadi memang ya kalau di SD untungnya PDCI sudah susun secara mandiri untuk KD-nya. Jadi tidak semua KD pemerintah kita ikuti. Ya, itu untuk di SD. Jadi PDCI sudah susun, sudah ada kasih temanya, TKWK-nya apa, tinggal di unit itu menyusun mind mapping-nya. Biasanya ada namanya kelompok PLC. PLC Sulawesi. Kalau kita di sini Tomohon, Sangihe, Toraja, Palopo. Nah, itu masih berkumpul biasanya. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada 3 menit. Silahkan ditanyakan sebelum kita selesai. Bu Ayu ini sudah kan ya tadi? Oh. Ya, silahkan ibu-ibu, ada yang ditanyakan. Ada yang mungkin ingin diketahui lagi tentang sekolah, kalau kelas kan nanti bisa Bapak Ibu tanya ke guru pamong. Kalau di tentang sekolah ada yang mungkin mau ditanyakan lagi. Kalau tadi mungkin tanya juga gurunya, kita selalu difasilitasi Bapak Ibu ya, dengan chapel, ada kelompok tumbuh bersama. Misalnya tema Desiring You tahun ini, kita ambil tema chapel itu worship ya. Itu akronim beberapa sebutannya. Misalnya di bulan ini itu worship, berarti huruf SS itu share
my life with others, begitu ya, belajar untuk berbagi dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu mungkin, Bu boleh nggak kami ikut chapel? Boleh nggak kami ikut ini? Silahkan konfirmasikan ke kami untuk kegiatan sekolah. Begitu ya, mungkin pada bingung, mungkin atau PIC-nya bingung kemarin, Bu kami buat apa ya? Saya buat apa ya sebagai PIC? Mungkin bantu koordinir sama teman-temannya. Mungkin suara kan kadang malu-malu begitu ya bertanya di grup, takutnya tahunya kita biasanya bertanya di belakang. Nah, mungkin PIC-nya bisa membantu memfasilitasi untuk bertanya di grup atau bertanya ke Ibu Alpri atau ke saya. Begitu ya. Kalau Bapak Ibu mau bergabung, kalau di sini chapel-nya itu setiap hari Jumat, karena bulan Februari pun ini masih online semuanya ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau bergabung silahkan. Oke, di chapel guru. Kalaupun Bu, kalau biasanya ada yang ambil bagian enggak, karena memang ya balik lagi ini online, biasanya kalau chapel itu ya satu pimpin pujian tapi biasa putar lagu ya, putar video lagu. Karena memang kita kesusahan untuk bertemu di sekolah. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya lagi tentang sekolah silahkan. Masih 1 menit ini Bapak Ibu sebelum saya tutup. Tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, pas semua ya. Sudah, Bu. Oke. Jadi kalau ada hal tentang sekolah, saya tekankan ya, mungkin tentang sekolah, silakan tanyakan ke kami. Kalau ke SD boleh tanya ke saya, ke Ibu Novi, atau yang ke senior boleh tanya ke Bu Alpri. SMP, SMA juga tanya ke Bu Alpri. Nanti kami akan bantu jawab jika ada memang hal yang masih Bapak Ibu kesulitan. Nah, setelah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau pimpin devosi belajar ya, belajar pimpin devosi guru, silahkan. Begitu ya, silahkan. Nanti Bapak Ibu, kan ini lama sebenarnya Bapak Ibu di sini ya, sampai Mei kalau enggak salah, silakan Bapak Ibu lihat tanggal. Pilih 1-2 tanggal, Bapak Ibu bisa pimpin. Karena kami juga tahu Bapak Ibu mungkin harus ada kegiatan dari TC dan lain-lain, kuliah dan lain-lain, atau mungkin Bu, saya kayaknya tidak kuat deh bangun jam 6 lewat setiap hari yang waktu Indonesia Barat ya, waktu Indonesia Barat, silahkan. Jadi Bapak Ibu punya satu waktu, nanti nama-nama Bapak Ibu dan tanggal yang Bapak Ibu sudah uploadkan, kami akan masukkan ke PIC Devosi Guru untuk Bapak Ibu dijadwalkan. Ya, jadi nanti bisa di grup, ya, di grup namanya siapa, pimpin devosi guru hari apa. Nah, kalau mau pimpin devosi siswa, kalau yang SD sudah lihat kan, buat video, ya, buat video anak-anak bercerita, temanya itu juga ditentukan, ya, misalnya minggu lalu itu Esra, minggu ini kalau di SD Nehemia, kalau di senior kalau tidak salah minggu ini Esra, ya Bu Alpri, minggu ini Esra ya. Oke, jadi Bapak Ibu kami juga akan kasih supaya Bapak Ibu juga bisa belajar. Bapak Ibu bisa konsultasi dengan kami, konsultasi dengan mentor, ya. Jadi silakan belajar, banyak kesempatan, ya. Selalu kalau Bu Koni selalu bilang ke saya, tergantung respon kalian bagaimana, tergantung responmu bagaimana. Tapi yang selalu kami tekankan sama mahasiswa, kalau dulu PPL, Bapak Ibu sekarang disebut mahasiswa PPG adalah, Bapak Ibu mau dikoreksi dan mau belajar. Kalau mentornya sudah koreksi, ini kan walaupun belum mengajar ya, kalau Bapak Ibu sudah dikoreksi dan bilang, ih saya kan memang begini, begitu ya, kayaknya menurut saya ini baik deh, hati-hati, jangan sampai Bapak Ibu batasi diri Bapak Ibu untuk mau belajar. Kami pun leader, ya walaupun kami disebut leader, kami pun bahkan ya banyak hal yang kami pelajari dari guru-guru. Oke, jadi karena kita sama-sama belajar. Selalu kalau Bapak Ibu pasti bergabung di awal, kalau kepala sekolah selalu bilang adalah, di sini tidak ada sistem senior, kamu senior dan saya junior. Kamu kohort berapa dan saya kohort berapa. Tidak ada sistem begitu, ya. Kalau sudah gabung, kamu sebagai guru, kamu adalah guru yang harus profesional. Ya, kami tidak akan lihat lagi Bapak Ibu, Bu saya malu boleh enggak temani saya ngajar, tidak ada ya. Bapak Ibu sudah punya kelas sendiri suatu hari dan Bapak Ibu harus profesional.
Tidak ada lagi Bapak Ibu akan dimentori oleh banyak orang, Bapak Ibu akan dinasehati oleh banyak orang. Ini adalah kelas Bapak Ibu. Leader pun tidak mengambil banyak bagian di kelas Bapak Ibu, karena kami menganggap Bapak Ibu adalah orang-orang yang profesional. Gitu ya, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau bertumbuh. Kami biasanya mengevaluasi Bapak Ibu seperti itu. Ya. Oke, kalau tidak ada, ini tidak ada kan, saya akan tutup. Semangat untuk belajarnya Bapak Ibu sampai bulan Mei. Kalau ada pertanyaan khusus di SD, silakan hubungi saya. Kalau di senior, silakan hubungi Ibu Alpri. Silakan Bapak Ibu lihat, kira-kira Bapak Ibu nanti jadwal devosinya mau kapan. Kami tunggu sampai hari Jumat, ya, supaya nanti PIC devosi bisa memplotkan Bapak Ibu untuk pimpin devosi guru. Oke. Kalau tidak ada, ini harus ada bukti foto bersama atau? Boleh, Bu. Oke, boleh ya. Mungkin maaf Bapak Ibu yang kesusahan kameranya. Oke. Ayo rekan-rekan semua yang bisa on cam, silakan on cam. Nanti saya yang akan fasilitasi untuk screenshot. Oke, sudah semuanya, kita tunggu sebentar lagi. Ya. Mari semuanya tatap device masing-masing, senyum. 1, 2. Lagi. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Fernando. Oke. Pak Michael, kenapa Pak Michael? Oke, kalau tidak ada. Ibu, maaf. Iya, silakan Bu. Iya, Bu. Untuk devosi guru itu kita selain persiapan bahan renungan, apakah harus menggunakan PowerPoint dan sebagainya? Seperti ya Bu, seperti apa Bu? Seperti devosi yang kemarin, Bu. Oke. Ada yang menggunakan. Oh iya, kalau guru itu tergantung ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau baca renungan, Bapak Ibu mau sharing pribadi, Bapak Ibu mau pakai PPT, boleh. Ya, waktunya biasa kita mulai 7.15, kemudian nanti paling lama biasanya 15 menit, sudah paling lama ya 30 menit. Itu sudah paling lama, biasanya 30 menit. Ya, Bapak Ibu mau sharing pribadi juga boleh, apa yang digumulkan juga boleh. Jadi kalau untuk devosi guru tidak ada tema tertentu. Tergantung Bapak Ibu mau sharingkan, mau bawakan tentang apa. Itu Bu. Baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, tidak ada lagi ya Bapak Ibu. Oke, Bu Alpri bisa minta tolong tutup dalam doa. Oke, mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini Tuhan, secara singkat kami boleh melihat kembali apa yang sebenarnya kami kerjakan di sekolah ini Tuhan. Kiranya juga rekan-rekan PPG yang bergabung bersama dengan kami kedepannya juga boleh banyak belajar di Sekolah Lentera Harapan Palopo, dan itu bisa menjadi bekal mereka untuk mengajar dimanapun Tuhan nanti tempatkan mereka. Bapak yang baik, kiranya apa yang sudah kami sampaikan Tuhan boleh sama-sama kami pahami Tuhan, boleh juga kami mengerti dan kami gunakan sebagai informasi tersebut sebagaimana mestinya. Bapak yang baik, kiranya Engkau tuntun dan sertai kami untuk aktivitas kami selanjutnya, kiranya hikmat juga kesehatan daripada Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu.